Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam kegiatan kita malam hari ini terkait praktikum proses coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya hadir di sini Bu Gusti Ayu dan Pak Parmo Dianto yang akan melakukan proses coaching. Baiklah, saya mulai saja dengan Bu Gusti yang akan bertindak sebagai coach. Bagaimana Bu Gusti? Siap, Pak. Siap. Siap. Ya, fokus ya Bu Gusti ya. Ya, Pak. Terkait proses percakapan kita malam hari ini antara Bu Gusti Ayu dengan Pak Parmo, terlebih dahulu kita akan mendiskusikan rubrik penilaian dalam proses supervisi akademik. Yang pertama adalah masalah kesesuaian dengan alur tirta. Jadi nanti fokus kita menggunakan alur tirta, ada tujuannya, ada identifikasi masalahnya, ada rencana aksi, serta ada tanggung jawabnya. Kemudian Ibu juga harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang intinya kata kunci itu akan menggiring Ibu bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya kita akan juga melihat respon dari coach, apakah responnya itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, dan jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, di mana prinsip coaching dalam supervisi akademik itu ada 3 prinsip. Yang pertama adalah 1, prinsip kemitraan. Yang kedua, prinsip proses kreatif. Dan yang ketiga adalah proses menggali potensi untuk memaksimalkan potensi terkait pemecahan masalah yang akan diselesaikan nanti. Ya Bu Gusti ya? Baik, Pak. Ya. Pertanyaan yang pertama Bu Gusti, sudah siap? Siap. Yang pertama, kira-kira potensi apa yang ingin Ibu tuju atau diinginkan oleh Ibu terkait pelaksanaan proses coaching yang akan dilakukan dengan bersama Pak Parmo tadi ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah presence atau hadir secara utuh. Yang kedua, mengajukan pertanyaan berbobot. Yang ketiga, mendengarkan secara aktif. Berarti 3 prinsip ini yang akan digali Ibu ya? Iya, Pak. Terkait permasalahan-permasalahan yang dipecahkan bersama dalam proses coaching dalam supervisi akademik Bu ya? Iya. Kira-kira apa spesifiknya, kompetensi spesifik yang diinginkan? Adakah? Secara spesifik saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira indikator yang mana dari pertanyaan yang berbobot itu? Saya berharap ketika saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diucapkan oleh coach, sehingga ketika saya mengajukan pertanyaan yang berbobot tersebut, coach terpancing untuk menemukan solusi atau permasalahan yang mereka hadapi. Saya juga berharap dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, coach saya bisa memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Oh, jadi dengan kata kunci atau pertanyaan berbobot nanti yang akan digali dari coaching dengan Pak Parmo akan digali pertanyaan berbobot menggunakan
kata kunci, nanti akhirnya bisa menyelesaikan permasalahannya, Bu Gusti ya, Iya, kalau Pak. saya tangkap. Ya silakan Bu Gusti melakukan proses coachingnya dengan Pak Parmo. Baik, Pak. Assalamualaikum Pak Parmo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana kabarnya hari ini Pak Parmo? Baik, Bu. Sehat. Ibu sendiri gimana, Bu? Alhamdulillah baik juga. Pak Parmo, tadi Pak Parmo bilang ingin menemui saya ya. Kira-kira ada permasalahan apa sih Pak Parmo? Iya, Bu. Saya ingin bercerita dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu ya, Bu ya? Ya, saya ada waktu luang sekarang. Iya, Bu. Boleh Gini, diceritakan Bu. Pak? Gini, Bu. Saya tuh ingin berbagi cerita dengan Ibu. Akhir-akhir ini eh, tentang pembelajaran saya tuh kurang begitu menarik, Bu, bagi anak-anak murid saya, Bu. Ada apa, Bu ya? Kalau boleh saya tahu kurang menariknya seperti apa Pak? Kurang menariknya tuh Bu, kalau saya ngajar menerangkan di depan, anak-anak itu kurang fokus Bu, kurang perhatiannya terhadap pelajaran yang saya terangkan tersebut. Oh begitu. Jadi anak-anak kurang fokus. Iya, Kalau mereka kurang fokus, apa yang mereka lakukan ketika Bapak sedang mengajar, Pak? ya dia tuh kelihatan tidak bersemangat, dia malah bercerita dengan temannya. Kalau saya perhatikan, dia tuh tidak begitu perhatian terhadap apa yang saya terangkan Bu. Oh begitu. Jadi, apa yang Bapak harapkan dari sesi bincang-bincang kita kali ini? Saya tuh mengharapkan bagaimana supaya anak-anak didik saya tuh Bu, kalau saya menerangkan tuh betul-betul fokus dan perhatian terhadap apa yang saya ajarkan, Bu. Begitu. Jadi, yang saya tangkap adalah Bapak mengharapkan siswa-siswa Bapak bisa belajar lebih fokus, lebih serius, begitu ya Pak, ketika Iya. Bapak mengajar. Baik. Kondisi ideal yang Bapak inginkan ketika Bapak sedang mengajar di kelas itu bagaimana? Baik dari Bapak ataupun dari siswa? Kondisi yang saat saya ajarkan, Kondisi ideal yang Bapak inginkan begitu. oh, saya menginginkan ideal tuh 8 lah, Bu. Oh, maksudnya Jadi, bagaimana kondisi idealnya? Bapak mengharapkan siswanya seperti apa ketika belajar begitu? oh gitu. Itulah tadi, Bu, yang saya ceritakan. Kondisi yang saya inginkan tuh bagaimana supaya murid itu perhatiannya penuh terhadap pelajaran yang saya ajarkan, Bu. Jadi mereka itu memang betul-betul konsentrasi, tidak bermain, tidak bercerita saat saya menerangkan pelajaran tersebut. Oke. Kalau Bapak lihat dari rentang skala 1 sampai 10 saat ini eh, siswa Bapak berada di kondisi berapa gitu? Kondisi 6 lah mungkin Bu. Terus yang Bapak harapkan mereka berada di rentang berapa? Saya kepengennya ada peningkatan, ya berubah lah Bu, dari 6 tuh mungkin bisa lompat ke 8. Jadi bagaimana caranya itu Bu ya? Oke. Berdasarkan hasil pengamatan Bapak begitu ya, kira-kira siswa Bapak itu senangnya belajar seperti apa sih gitu? Kalau saya perhatikan dari teman-teman ngajar kayaknya ya kepengennya banyak ini Bu, banyak yang variatif gitu kan. Mungkin tidak monoton dalam menerangkan pelajaran Bu. Oh, jadi siswanya pengennya pembelajaran yang Bapak lakukan lebih variatif. Apa benar begitu, Bapak? Iya betul Bu, yang mungkin yang diinginkan oleh siswa mungkin pembelajaran yang variatif Bu. Oke, berarti dari Bapaknya yang siswa harapkan lebih variatif dalam mengajar gitu. Kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan supaya pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas itu lebih variatif?
Ya mungkin kalau memang harus variatif begitu, saya harus mengikuti seperti teman-teman yang lain Bu, teman-teman sejawat, yaitu ada yang bawa muridnya keluar, belajar di luar kelas, berarti di lingkungan di halaman, ada juga yang saya lihat membawa alat-alat gitu Bu. Tapi saya belum Oke. pernah. Jadi Bapak bisa yang saya tangkap Bapak harus membawa siswa keluar gitu atau membawa alat-alat atau media-media yang lebih memancing mereka untuk semangat dalam belajar. Apa betul seperti itu, Pak? Iya betul Bu, iya betul. Saya kepengen apakah begitu ya diperhatikan. Oke. Kira-kira dukungan apa lagi yang Bapak butuhkan selain dari itu? Berarti dukungan yang saya perlukan memang betul-betul alat peraga atau media pembelajaran yang penting kayaknya Bu. Mhm. Baik. Eh, jadi yang saya tangkap bahwa Bapak membutuhkan media pembelajaran yang lebih bervariatif begitu ya Pak ya. Iya. Oke, kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak untuk bisa mempersiapkan media pembelajaran dan lain-lain begitu? Mungkin yang bisa membantu saya petugas perpustakaan kali Bu ya, karena media pembelajaran itu semuanya ada disimpan di perpustakaan Bu. Mhm, baik. Jadi dari pembicaraan yang kita lakukan, saya tangkap Bapak akan melakukan pembelajaran yang lebih bervariatif dengan cara mengajak siswa keluar, kemudian menggunakan media ajar dan lain-lain. Kira-kira kapan itu eksekusinya, Pak? Mungkin saya perlu minggu depan ini Bu, karena Oke, saya harus harus mengoptimalkan alat-alat peraga atau media pembelajaran dulu Bu. baik. Oke. Terima kasih Bapak. Apakah Bapak sudah menemukan solusi atas permasalahan yang Bapak hadapi? Iya Bu, kayaknya tidak sengaja apa ya kita bisa menemukan ini permasalahan. Jadi saya harus ini Bu ya menyiapkan alat peraga atau media pembelajaran, kemudian sekali-sekali Bu dibawa keluar kelas belajarnya gitu Bu ya. Oke. Ada lagi Pak yang bisa saya bantu? Eh, Mungkin menurut Ibu kalau pembelajaran di luar kelas itu memang dianjurkan Bu ya. Barangkali kalau sesuai dengan materinya tidak masalah sih mengajak siswa keluar Pak, selagi kita bisa bertanggung jawab untuk menghandle siswa-siswa tersebut agar tidak keluar dari atau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan di luar kelas gitu Pak. Oh ya, terima kasih Bu atas obrolan hari ini. Baik, Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya Bu ya. ya baik Bapak. Jadi apa yang sudah Bapak tangkap dari pembicaraan dan yang sudah Bapak dapatkan dari pembicaraan yang barusan kita lakukan? Iya, berarti saya harus membuat perubahan tersebut dengan pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran ataupun alat peraga, serta sekali-sekali membawa anak belajar di luar kelas. Baik, terima kasih Bapak. Semoga sukses Ya, dan siswanya bisa lebih semangat lagi dalam belajar. sama-sama Bu. Terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi sudah kita saksikan percakapan coaching antara Ibu Gusti Ayu dan Kak Parno terkait supervisi akademik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya sudah observasi, kita masuk kepada pasca observasi. Saya dengan Bu Gusti bisa berbincang-bincang Bu Gusti.
terkait pembelajaran masalahnya yang dihadapi Pak Parmo setelah observasi. Ya, Menurut baik, Pak. Ibu Gusti, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan selama coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Gusti tadi dari hasil percakapan Ibu Gusti dengan Pak Parmo? Tadi ketika melaksanakan praktik coaching, saya sudah melaksanakan alur Tirta, begitu Pak. Dan saya sudah berhasil menggiring koci untuk menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Berarti ada kata kuncinya yaitu menggiring ya. Ibu Gusti Ya. sudah bisa menggiring pertanyaannya dan terkait permasalahan yang dihadapi oleh Pak Parmo tadi ya. Ya, Yang Pak. kedua, dari hasil diskusi tadi ada data-data hasil observasi. Yang pertama terkait pembelajaran dari Pak Parmo akan menggunakan pembelajaran yang interaktif ya dalam memecahkan masalahnya. Kira-kira dari observasi dengan Pak Parmo, hasil diskusi observasinya yang berbasis data itu apa saja, Bu? Selain mengajak siswanya keluar lapangan untuk memecahkan masalah yang berinteraktif tadi terkait media. Ya, semuanya sudah disampaikan oleh Pak Parmo bahwa Pak Parmo bisa menyelesaikan masalahnya dengan cara melakukan pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya mengajak siswa belajar lapangan ataupun menggunakan media yang bervariasi, begitu Pak. Oh, baru sudah ya. Selanjutnya yang ketiga, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan dari hasil observasi praktek coaching bersama Pak Parmo tadi Saya yang ingin harus dilakukan oleh Ibu ke depannya gitu. Untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, Pak. Mendengarkan aktif ya. Aktif, iya. Jadi kompetensi mendengar aktif memang harus betul-betul kita pahami supaya dari pendengaran tadi yang dikemukakan oleh Pak Parmo kita berhasil mendiskusikan dan intinya masalah-masalah terkait pemecahan masalah yang dihadapi oleh Pak Parmo atau guru yang lainnya akan datang bisa terselesaikan atau terpecahkan dan solusinya juga bisa ditemukan ya Bu ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, demikian tadi wawancara saya dengan Bu Gusti dan Pak Parmo terkait praktek proses coaching. Dalam hal ini saya bertindak sebagai supervisor. Jalannya diskusi cukup berjalan bagus, di mana alur yang dikembangkan sudah memenuhi unsur-unsur Tirta, dari mulai tujuannya, serta identifikasi masalahnya, ada rencana aksinya, serta tanggung jawabnya tadi. Semoga ke depannya proses-proses yang kita lakukan dalam praktek coaching ini bisa dibagikan kepada guru-guru kita di sekolah kita sendiri dalam mengatasi masalah yang dihadapi rekan-rekan guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Yang perlu diingat lagi adalah mengenai ada 3 prinsip yang paling penting dalam coaching, yaitu 1, prinsip kemitraan atau mitra. Anggaplah rekan yang dianggap untuk solusinya dengan rekan-rekan sejawat adalah mitra kita. Yang kedua adalah bagaimana memaksimalkan potensi
diri, dan proses kreatif tadi untuk memecahkan masalah tadi. Demikian percakapan kita malam ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.